Kasus salah tangkap yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia kembali terjadi. Kali ini menimpa Robin Napitupulu. Robin dituduh sebagai komplotan pencurian mobil di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat melakukan penangkapan, polisi melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah mobil Robin. Akibat salah tangkap ini, Robin pun mengalami luka parah di bagian kepala dan harus menerima 20 jahitan. Kasus yang menimpa Robin ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Menurut data yang dihimpun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dalam kurun waktu 2011 hingga 2013 telah terjadi 361 kasus penembakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 279 kasus penembakan dilakukan oleh kepolisian. Prosedur penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dalam undang-undang tersebut, jelas dituliskan bahwa polisi tidak boleh semena-mena dalam menggunakan senjata api. Namun kini, polisi seakan mudah sekali menarik pelatuk, bahkan untuk urusan yang bukan tindak kriminal. Seperti yang terjadi pada Aibda Afid dari Polres Tulung Bawang, yang divonis 15 tahun penjara gara-gara menembak Sahab Sukri. Saat itu, Aibda Afid cemburu melihat bidunita idolanya diajak berjoget oleh Sukri. Semudah itukah polisi dalam menggunakan senjata api? Citra kepolisian pun tentunya semakin dipertaruhkan. Tindakan yang gegabah saat bertugas atau saat membawa senjata api seakan membuat citra brutal pada institusi mereka. Polisi pun harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pemirsa, kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian kembali terjadi pekan lalu. Petugas Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren menembak Robin Napitulu yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Walaupun lolos dari maut, namun akibat serangan tembakan itu, Robin pun babak belur. Namun setelah aksi penembakan terjadi, polisi baru menyadari bahwa Robin bukanlah pelaku yang mereka buru. Rupanya kasus yang menimpa Robin ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Lalu sebenarnya apakah yang terjadi dengan pihak kepolisian? Mengapa kasus serupa kerap terulang? Untuk membahas hal ini di studio telah hadir M. Nasir dari Komisi Kepolisian Nasional dan Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ya, saya langsung ke Pak Nasir. Pak, korban seringkali polisi melakukan salah tangkap ataupun salah tembak. Ini intelijennya yang memang kurang bekerja atau hanya sebatas human error nih Pak menurut Anda? Iya. Saya pikir kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, polisi itu ada alat negara. Artinya dengan penempatan sebagai alat negara itu sangat terhormat. Artinya polisi harus bekerja proper, bekerja penuh kehati-hatian, tidak sembrono, tidak ceroboh. Kalau ada salah tembak, kalau ada salah tangkap, kalau ada kejadian-kejadian yang menempatkan polisi dalam posisi seperti ini, hanya ada satu kata, bahwa polisi bekerja tidak profesional. Dan itu tidak boleh terjadi. Sebatas tidak boleh, tidak profesional saja seperti itu, berarti Anda bisa dikatakan Anda bilang jika intelijen dari polisinya sendiri tidak profesional. Saya kira mari kita lihat tidak sekedar terpisah-pisah intelijennya yang tidak baik atau tidak bekerja optimal, atau pemburunya, resersenya di lapangan yang tidak juga bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Saya ingin mengatakan bahwa ada sebuah mekanisme yang perlu dievaluasi. Tadi sudah disebut ada Perkap, ada peraturan Kapolri tentang bagaimana tata cara penggunaan senjata api, bagaimana seharusnya itu dihayati, dimengerti dengan benar oleh setiap anggota, apalagi yang turun ke lapangan. Persoalan terbesar yang ada sekarang di sini adalah ada dua hal. Yang pertama adalah tingkat kemampuan, tingkat kreativitas, tingkat keterampilan dari polisi yang ada di lapangan. Bagaimana bisa menentukan inilah sasaran yang kita cari. Tidak seenaknya dengan kewenangan yang ada, tidak seenaknya main tembak, main pukul. Bukan itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, menurut saya adalah bahwa bagaimana tindak lanjut terhadap anggota kepolisian, anggota Polri di lapangan yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal seperti ini. Karena ini tidak bisa dilihat hanya sekedar minta maaf, diganti itu
biaya rumah sakit. Berarti dalam catatan Anda selama ini untuk sanksi sendiri atau mungkin apa yang sudah dilakukan polisi itu sendiri tidak pernah tegas atau tidak pernah memuaskan masyarakat yang menjadi korban seperti itu? Tidak cukup. Kalau hanya dengan cara-cara seperti ini, katanya di sidang disiplin, paling banyak itu paling banter dimasukkan 21 hari di tahanan sel. Saya pikir itu tidak cukup. Ini harus dikualifikasi pidana. Memang ini lalai. Oke. Mas Haris, Anda sejalan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Nasir? Iya, tapi begini, konteksnya adalah ini bukan soal penggunaan senjata api saja. Ini soal penegakan hukum. Bagaimana kapasitas polisi melakukan penegakan hukum. Anda kalau tanya ini salah siapa, ini salah ada kesalahan yang kohesif secara bersama-sama. Di satu sisi memang nih polisi-polisi yang kemarin berusaha menangkap Robin, menyiksa dan lain-lain, saya menganggapnya ini polisi-polisi yang punya kapasitas jauh di bawah rata-rata, gitu, ya kan, jauh di bawah rata-rata. Dan saya sudah sering melihat berurusan dengan polsek-polsek, kapasitas mereka rendah, secara pendidikan mereka rendah, secara insting mereka tidak beda banyak dengan satpam, itu bahkan satpam jauh lebih progresif kerjanya di lapangan. Yang ketiga, mereka dikasih wewenang terlalu besar, ya kan, kelas polsek wewenang jenderal, gitu. Nah, melakukan proses hukum. Makanya dalam catatan kami 2 hari lalu terhadap kasus ini, syarat penegakan hukumnya menurut KUHAP tidak cukup. Saksinya, alat buktinya hanya menurut orang yang ditangkap awal, bahwa si Robin adalah ini, pelaku kriminal juga. Tidak memenuhi 2 alat minimum, alat bukti minimum. Yang kedua, cara menangannya bukan seperti itu. Senjata api itu, menurut prinsip Kuba, salah satu prinsip di PBB tentang administrasi dalam pemenuhan hukum, itu disebutkan ada gradasinya, dan itu sudah diberlakukan lewat Perkap 01 untuk penanganannya soal anarkisme, anarkistis. Apakah Robin melakukan tindakan anarkis? Apakah Robin misalnya membahayakan nyawa orang lain sehingga polisi harus menggunakan senjata? Jadi menurut saya kesimpulannya, ini memang ada suatu kemampuan atau kualitas kerja si polisi-polisi ini di Polsek Tanjung Duren ini yang memang kelasnya kemampuan sangat rendah. Baik. Tapi wewenangnya wewenang. Baik, ini sangat menarik. Jadi lebih bagus justru pendidikan atau kemampuan dari satpam seperti Anda bilang. Oke, kita ini akan membahas kemampuan rendah yang dimiliki oleh polisi menurut Anda, dan juga Pak Nasir tadi sudah mengkritisi. Sesaat lagi karena kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kami melanjutkan dialog, tadi kami kembali akan tampilkan ini data dari IPW dan juga Kontras berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang telah disebabkan oleh polisi berkaitan dengan salah tembak ini pemirsa. Kita bisa tampilkan kembali grafisnya. Ya, ini ada 361 kasus penembakan, 279 kasus penembakan oleh oknum kepolisian, 20 diantaranya kasus oleh TNI dan 63 kasus oleh orang yang tidak dikenal. Dan dari 361 ini ada 191 korbannya yang menjadi korban tewas. Ya, ini kami juga memiliki data dari versi IPW. Di tahun 2011 ada 97 kasus penembakan, 19 tewas dan 78 terluka. Sementara di tahun 2012 ada 37 kasus penembakan, 49 korban, 17 tewas, 32 terluka. Ya, di tahun 2013 hingga bulan Oktober ini ada 5 kasus penembakan. Ya, ini Mas Haris, ini bisa dikatakan jika Anda bisa memberikan nilai seperti itu dari polisi yang ada saat ini, berapa persen berarti yang menurut Anda cukup qualified seperti itu? Polisi yang bagus juga banyak ya. Saya bukan bilang bahwa semua 400.000 polisi ini semua kualitasnya buruk gitu. Yang bagus juga ada.
Tetapi saya nggak punya persentase, tapi memang saya kantor kami Kontras dan jaringan kami di berbagai daerah itu punya problem serius kalau berhadapan dengan polisi-polisi di level lapangan dalam penegakan hukum, dalam Kamtibmas maupun dalam pelayanan publik. 3 fungsi polisi ini. Ini semua cukup serius problemnya, birokratis, lamban, tidak punya kreativitas gitu. Dan semua itu baru muncul dari level pimpinan-pimpinan kalau mereka mau atau punya kreativitas. Tapi juga di sisi lain, selain punya problem kualitas kerja yang profesionalismenya yang buruk, profesionalismenya juga politis dan ekonomis. Oke. Kadang-kadang kemalasan itu atau tidak kreatif itu birokratis ketemu atau dijadikan alasan ketika punya kepentingan ekonomis, dibayar sama perusahaan, jadi centengnya perusahaan, atau jadi broker antara perusahaan dan preman, lalu berkelindan dengan kelompok-kelompok agama tertentu sebagai penguasa lokal, gitu kan. Nah itu mereka itu hubungannya di daerah banyak yang seperti itu. Tidak hanya berkaitan dengan misalnya salah tangkap atau salah tembak, tetapi berkaitan dengan proses pemeriksaan sendiri sudah menjadi rahasia umum jika polisi kerap melakukan tindakan kekerasan seperti itu, misalnya penyiksaan untuk membuat mengaku seperti itu. Karena undang-undangnya juga memungkinkan. Di KUHP itu soal alat bukti terakhir dari 5 hal itu, yang terakhir itu adalah pengakuan tersangka. Apapun caranya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, biaya secara sistemik DPR dan Mabes Polri bertanggung jawab secara sistemik. Ongkos kasus itu rendah, paling tinggi itu hanya 11 juta kalau nggak salah untuk kasus yang besar, gitu. Nah mereka kadang-kadang kalau mau menjalankan satu proses hukum ditanya juga sama orangnya dulu. Anda punya duit berapa? Nanti saya urusin kasusnya. Jadi transaksional ya akhirnya. Iya, baik Mas. Ini sebelum melanjutkan kita dengarkan dulu penjelasan dari polisi yang menjelaskan mengapa sampai terjadi adanya salah tangkap atau salah tembak. Berikut ini pemirsa. Bisa dikenakan sanksi kode etik, bisa dikenakan sanksi disiplin. Kalau dia melakukan perbuatan pidana, ya bisa dikenakan tindak pidana. Bang, izin Bang, ada berapa orang Bang yang ada dari anggota polisinya Bang? Polisi ini satu tim, kurang lebih 5 atau 6 orang. 6 orang. Nah yang diduga udah melakukan kekerasan terhadap korban ada berapa orang Bang? Sedang kita dalami ya. Ya ini kan kerja tim dalam mengungkap sebuah sindikat pencurian kendaraan bermotor. Jadi dinamika di lapangan ini tidak dengan maksud untuk melakukan pembenaran saya, tapi ada dinamika, ya larinya dia juga ini bisa saja mungkin anggota berpikir bahwa ini pelaku perampokan bersenjata, makanya tembakannya pun tidak mengarah kepada korban, tembakannya mengarah ke kaca. Tapi ini kan masih dilematis. Nah, kita akan lihat secara objektifnya seperti apa. Kalau anggota kita salah, kita akan katakan salah. Dibilang dinamika di lapangan. Mungkin sedikit saja Mas Haris, apakah itu juga menjadi alasan tadi dibilang karena lari jadi dianggap menjadi... Tidak ada alasan sedikit pun, 1 milimeter pun yang bisa membenarkan sebuah praktek brutalitas terhadap seseorang atau lebih. Jadi menurut saya ada resiko yang mereka harus terima. Kayak tadi misalnya penjelasan dari Kapolres Jakarta Barat, apapun alasannya, seberapapun besar dan banyaknya alasan itu tidak bisa memaafkan atau tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dilakukan sebuah proses hukum dan melakukan penghukuman yang layak terhadap para pelakunya. Berarti memang selama ini untuk sanksi sendiri tidak cukup tegas seperti itu, Pak Nasir? Iya, itu antara lain ya yang barangkali kita minta bahwa polisi Polri secara kelembagaan melihat kasus-kasus seperti ini tidak sebagai kasus-kasus yang berdiri sendiri. Saya sepakat dengan Pak Haris bahwa ini harus dilihat sebagai sebuah kajian terhadap SDM Polri secara keseluruhan. Artinya begini, kalau salah tembak, salah tangkap, salah dalam menempatkan orang dalam sebuah upaya paksa,
itu dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali, itu harus disusul, harus sudah ada evaluasi menyeluruh terhadap SDM Polri ini. Kompolnas memang mendorong agar kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh lagi terjadi pada Polri. Memang saya lihat tadi data yang ditampilkan itu 2010, 2011, 2012, 2013 dia menurun cukup signifikan. Ya kalau bisa itu sampai nol, tidak ada lagi salah. Baik, tetapi dari catatan Kompolnas sendiri sudah ada belum evaluasi yang memang cukup serius untuk anggotanya sendiri Pak yang sudah Saya tidak melihat, saya belum melihat. Entah itu sudah ada. Kalau Polri ditanyakan, oh selalu kita akan evaluasi itu. Janji-janji seperti itu biasa. Selalu akan evaluasi. Akan evaluasi, tetapi jadi bahwa masih menjadi wacana seperti itu evaluasi. Ya, Oke, nanti tapi kita untuk diketahui, kita memang mengikuti hal-hal seperti ini. Karena ini sangat prinsipil dalam tadi sudah disebut dalam rangka penegakan hukum. Baik. Dan ini membuat polisi itu semakin jauh dari masyarakat. Baik Pak. Nanti kita akan membahas lagi karena kita harus jeda pariwaras tindak. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Nasir, ini tadi kita sudah menyinggung berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja anggota Polri sendiri. Anda berkata tadi hanya sebatas wacana karena akan. Ini lalu bagaimana? Ya, memang kita perlu lihat bagaimana proses hukum terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Tidak bisa dibiarkan. Tadi disebut hanya kode etik, disiplin. Saya pikir tidak cukup. Untuk meningkatkan kualitas anggota di lapangan, mereka juga harus dibekali dengan keterampilan menembak. Mereka harus dibekali dengan ketajaman-ketajaman indera terhadap Pak, di luar keterampilan dan ketajaman menembak, apakah sebelum memegang senjata api ada tes psikologis seperti itu untuk kesiapan pemiliknya supaya tidak menyalahgunakan seperti itu? Ada. Tetapi Kompolnas beranggapan bahwa itu tidak cukup, mengingat bahwa begitu banyak kejadian-kejadian sampai dari menembak orang sampai menembak diri sendiri, begitu banyak terjadi di seantero tanah air, perlu dievaluasi kembali. Oleh karena itu psikologi Polri itu kita dorong untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar. Selama ini ada, tetapi apakah tidak cukup? Apakah ada review seperti itu tiap tahun? Misalnya ada tes lagi seperti itu, karena kan kondisi psikologis setiap orang seharusnya itu dilakukan. Seharusnya itu dilakukan. Secara parsial memang berarti dilakukan oleh Polri, tapi secara gradual dengan hasil yang memang komprehensif itu belum dilakukan. Dan kita memang dorong ke arah sana. Ya, ini kenapa tidak dilakukan? Kenapa ini bukan menjadi pendorong seperti itu? Karena sudah banyak kasus, Pak. Menurut Anda apakah memang dari Polri sendiri enggan atau ada alasan lain? Begini, Polri ini dengan jumlah personil yang saya boleh katakan masih belum ideal, itu memang banyak sekali pekerjaan. Dan itu selalu dijadikan alasan. Bagi kami itu sebetulnya bukan alasan berdiri sendiri. Itu sebetulnya harus dicarikan jalan keluar. Mereka-mereka yang bekerja tidak proper seperti tadi disebut dalam seluruh tupoksi Polri itu sebetulnya tidak boleh lagi ada di depan, tidak boleh lagi berhadapan dengan masyarakat. Dia ditaruh di belakang, bagian gudang lah atau bagian administrasi biasa. Dipecat aja, Pak. Pak Haris, Mas Haris, apakah itu sanksi yang sangat cukup itu dengan meletakkan mereka di belakang, tidak langsung berhubungan dengan masyarakat untuk meminimalisir ini tindakan-tindakan seperti itu? Menurut saya begini, diberikan saja hukuman. Saya tidak minta hukuman yang brutal gitu, tapi hukuman yang selayaknya orang kalau misalnya melakukan tindakan penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain, dihukum saja menurut KUHP yang berlaku. Dan akan memberikan efek jerah juga Pak, bagi anggota. Penegakan hukum itu nggak hanya sekedar soal hukuman yang berat, tapi bagaimana sanksi diberikan lewat satu proses yang baik. Yang kedua dilengkapi dengan sebuah proses administrasi. Kalau memang orang-orang seperti ini nggak layak, pecat aja dari Polri. Ini kesempatan kita juga untuk ngerekrut polisi-polisi yang muda-muda dan punya pikiran lebih segar dibandingkan yang ada hari ini tapi usang dan tidak kontekstual. Yang berikutnya menurut saya yang penting faktor pengawas. Komnas HAM, Kompolnas ini nggak jauh dari konteks. Nanti kita sebelum membahas Kompolnas juga ini kita lihat sedikit ini pernyataan dari ayah korban ini. Saya ingin juga tahu yang mukul itu apa jadinya nanti, dibikin apa sanksinya. Soalnya saya takutnya nanti
saya punya cucu juga digituin sama dia, mungkin lebih parah. Jadi sedangkan saya sendiri selaku orang Indonesia, bangga saya sebagai orang Indonesia. Tapi dengan kejadian ini sepertinya saya terpuruk. Ya, Mas dan Bapak, ini dari pernyataan ini kita bisa tangkap ada rasa trauma dari masyarakat, ketakutan terhadap polisi yang asal seperti itu dalam melakukan tugasnya. Ini tadi sudah dibahas berkaitan dengan sanksi yang harus cukup tegas ya, Mas Haris. Tetapi berkaitan dengan pengawasan sendiri yang cukup menarik ini dari Kompolnas, menurut Anda belum cukup mewakili untuk Sering bisa Kontras itu lapor ke Komnas HAM, ke Kompolnas gitu ya. Tetapi tidak ada satu output yang jelas gitu. Selalu misalnya mekanisme tertutup atau lobby antar dua institusi secara tertutup. Oke. Dalam beberapa kasus kontras ke Kompolnas selalu bilang kami akan bicara ke Kapolri atau ke dalam pihak Mabes Polri. Komnas HAM lebih parah lagi. Kalau kita bawa kasus ujungnya cuma surat rekomendasi. Ini berulang-ulang kasus seperti ini terus ya. Tidak ada proses hukum, tidak ada penyelidikan dan lain-lain. Kompolnas lebih diuntungkan karena beberapa pejabatnya di dalam komisi ini adalah orang-orang dalam kabinet, gitu, yang kadang-kadang rapat juga dengan Kapolri, gitu kan. Harusnya bisa mendorong ini untuk mendapat perhatian dari Presiden supaya ada satu proses yang lebih baik. Nah ini menurut saya tidak optimal. Komisi-komisi negara ini semua tidak optimal bekerja. Tapi saya mau menanggapi tadi tuh yang orang tuanya menarik tuh. Itu satu orang ya, dalam catatan Kontras itu kasus kekerasan oleh polisi itu ada 1.200 lebih dalam 2 tahun terakhir. Kalau satu kasus ada satu korban, berarti ada 1.200 orang yang kehilangan kepercayaan dirinya sebagai dalam penegakan hukum. Itu serius. Oke, Pak, tapi tanggapi sedikit Pak, apakah memang benar Kompolnas hanya sebatas menanggapi seperti itu saja Pak, kurang aktif begitu? Bisa dikatakan pasti? Sebagian dari apa yang beliau sampaikan itu benar. Mengapa Pak? Mengapa? Karena sistemnya seperti itu. Pengaturan terhadap Kompolnas juga itu dibatasi. Padahal Kompolnas itu justru diciptakan, dibuat untuk menyetujui, untuk meloloskan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara itu, bahwa ada sebuah lembaga pengawas. Tapi dalam perjalanannya diperas-peras, dikerdir-kerdirkan. Nah makanya kita ini tolong juga Bapak bantu. Kita mau buat juga Undang-Undang Pengawasan Polri, itu tolong Bapak juga menyuarakan, semua pihak menyuarakan, karena Polri ini adalah Polri kita bersama. Polri ini harus kita bantu, kita dukung bersama karena dia milik bersama. Oke, baik. Ini untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini lagi, tadi sudah sebut harus ada sanksi tegas, kalau perlu dipecat supaya bisa merekrut polisi-polisi baru seperti itu. Sebentar, sebelum SDM sampai pecat diperbarui. Sebelum sampai pecat itu diproses pidananya. Proses pidana. Pasal 359 sangat jelas. Karena kelalaian menyebabkan kematian atau menyebabkan luka berat, 360 itu sangat jelas. Jadi memang harus diproses. Tidak bisa dianggap. Ada tambahan lagi Pak selain sanksi dipidana dan juga mungkin dipecat dari Mas SDM Polri berbenah diri. SDM Polri berbenah diri. Dari Mas Haris singkat saja. Pengawasan menurut saya, pengawasan yang terstruktur, institusional maupun pengawasan masyarakat itu harus lebih aktif dan polisi harus lebih membuka diri. Baik, kita tunggu Pak, pengawasan harus lebih aktif. Ini jadi PR juga untuk Pak Nasir. PR kita semua. Baik, terima kasih Pak Nasir dan Mas Haris telah hadir bersama kami dan tetaplah bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya.